Selamat pagi, teman-teman dan dokter. Saya akan membahas tentang preoperatif medicine. Perkenalkan, saya Ana Agung Ayu Kaivalia Kirti. Saya membuat tugas ini dalam rangka mengikuti KKM di Departemen Anestesiologi FK Unud RSUP Sanglah. Outline yang akan dibahas pada materi ini, yang pertama, apa itu preoperatif. Yang kedua, manajemen periode preoperasi. Yang ketiga, manajemen periode durante operasi. Dan keempat, manajemen periode pasca operasi. Nah, outline yang akan dibahas pada part ini yaitu apa itu preoperatif medicine. Yang kedua, manajemen periode praoperasi. Untuk yang ketiga dan keempat akan dijelaskan pada part berikutnya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang preoperatif medicine. Preoperatif medicine tersebut adalah perawatan pasien mulai dari saat persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya, di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Periode preoperatif itu ada 3. Yang pertama, periode pra-anestesi. Periode ini dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi pra-anestesi dan persiapan pra-anestesi. Yang kedua, periode anestesi dan analgesia. Di sini yang akan dilakukan yaitu pemantauan monitoring selama dilakukannya operasi. Yang ketiga, pasca anestesi. Di sini akan dipantau bagaimana salah satunya nyeri pada pasien post anestesi. Yang kedua, saya akan bahas mengenai manajemen periode preoperasi atau praoperasi. Jadi, persiapan praoperasi tersebut sangat penting dilakukan. Sama halnya dengan kita andaikan dengan membangun rumah. Jadi, pondasinya itu sangat penting. Sama halnya dengan persiapan praoperasi ini. Jika terjadi kesalahan yang dilakukan pada tahap ini, akan berakibat fatal pada tahap berikutnya. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa pada manajemen praoperasi ini akan dilakukan evaluasi praoperasi dan persiapan praoperasi. Yang pertama, evaluasi praoperasi. Preoperatif evaluasi atau praoperasi evaluasi ini yang dievaluasi itu adalah pasien, di mana pasiennya dievaluasi terlebih dahulu. Setelah itu alatnya dievaluasi juga, dan obat-obatan dan prosedur apa yang akan dilakukan pada saat dilakukannya operasi. Alur pasien preoperatif ini ada 2, yaitu elektif dan emergensi atau darurat. Di mana elektif ini dilakukan pada poliklinik, didiagnostik dan direncanakan operasi. Jika ada rencana operasi, maka dikonsulkan ke poliklinik anestesiologi dan reanimasi. Di sini dievaluasi fisik dan pemeriksaan penunjang. Jika ada pemberat atau penyakit sistemik lain, akan dilakukan konsultasi, misalnya ke bagian interna, neuro dan lain-lain, untuk mengetahui apa yang terjadi pada pasien tersebut. Untuk evaluasi preoperatif ini pada poliklinik ini biasanya dilakukan 2 hari atau 1 hari sebelum operasi. Yang kedua yaitu alur pasien darurat atau emergensi. Ini biasanya di UGD, didiagnostik dan direncanakan operasi oleh dokter yang penanggung jawab. Di sini dikonsulkan kepada dokter jaga anestesi. Jika ada dilakukan evaluasi fisik dan pemeriksaan penunjang, jika adanya pemberat akan dikonsultasikan kembali ke interna dan neuro atau jantung jika ada pemberat lainnya. Nah, evaluasi praoperasi. Evaluasi praoperasi itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu memperkenalkan diri dan mengetahui identitas pasien. Selain itu, kita juga harus mempelajari catatan medik dari pasien tersebut. Setelah mempelajari catatan medik, dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Jika adanya keraguan adanya penyakit lain, dikonsultasikan
terlebih dahulu, dan penentuan skor status fisik asa dan informed consent untuk melakukan tindakan operasi. Yang pertama yaitu anamnesis. Di anamnesis, kita akan memperoleh identitas pasien. Jadi identitas pasien yang harus digali adalah nama, umur, seks, suku, agama, dan pekerjaan. Identitas pasien ini sangat penting untuk mengidentifikasi pasien tersebut agar tidak tertukarnya antara pasien dan satu dengan yang lainnya. Jika identitas pasien ini tertukar akan mengakibatkan kefatalan pada proses selanjutnya. Untuk anamnesis sendiri ada anamnesis khusus dan anamnesis umum, di mana anamnesis khusus tersebut kita menggali penyakit yang akan dioperasi. Metode yang akan digunakan biasanya secret sample fundamental POR. Di sini sama dengan anamnesis biasanya dengan secret seven dan fundamental POR, kita menanyakan bagaimana penyakit tersebut dari keluhan utama, bagaimana dari penyakit dahulu, dari penyakit yang diderita keluarga, dan riwayat sosial, dan secret seven-nya lagi. Setelah itu anamnesis umum. Jadi anamnesis umum ini anamnesis yang rutin dilakukan pada saat evaluasi preoperasi. Di sini ditanyakan penyakit lain yang pernah diderita sebelumnya. Selain itu ditanyakan pengobatan yang pernah dijalani. Jika adanya pengobatan yang dijalani, kemungkinan ada penyakit yang menyertai sampai sekarang. Selain itu kebiasaan buruk yang dilakukan pada pasien tersebut, misalnya perokok, peminum, pemakai obat. Selain itu riwayat alergi. Ditanyakan riwayat alergi makanan atau riwayat alergi obat. Jika ada riwayat alergi obat, ini mempertimbangkan pada medikasi selanjutnya. Selain itu riwayat anestesi yang pernah dialami. Jadi jika pernah dianestesi sebelumnya seperti pada pasien SC, kemungkinan pasien akan mengeluh sebelumnya sakit karena anestesi fungsi lumbal. Hal itu akan menentukan teknik anestesi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dilakukan yaitu pemeriksaan fisik tanda vital, pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan vital yang dilakukan ada 6 yang harus diperiksa. Yang pertama kesadaran. Kesadaran, bagaimana kesadaran pasien, apakah pasien sadar penuh, apakah pasien koma. Jadi ini sangat perlu ditanyakan. Respirasinya yang perlu digali yaitu frekuensi napasnya bagaimana, pola napasnya bagaimana. Sirkulasi ini yang harus diperiksa nadi dan tekanan darah dari pasien. Suhu bisa diperiksa melalui aksila ataupun rektal. Gizinya ini yang harus diperiksa berat badan dan tinggi badan. Nyeri bisa digunakan dengan beberapa cara, yaitu visual analog scale, bisa dengan numerik rating scale, dan lain-lainnya. Untuk pemeriksaan fisik umum, metode yang digunakan yaitu 6B. Yang pertama brain, yang kedua breathing, yang ketiga blood, yang keempat bowel, kelima bladder, yang keenam bone dan skin. Yang pertama brain yang dinilai pada pemeriksaan fisik ini yaitu Glasgow Coma Scale, kesadaran pada pasien. Yang kedua pupil pasien dinilai, bentuk, ukuran, dan refleks pupil pasien. Selain itu pada pasien geriatri biasanya karena ada penurunan kognitif dilakukan pemeriksaan mini kognitif. Selain itu pasien juga dinilai apakah ada paresis, plegia, ataupun paresia, serta kekuatan motorik pasien juga harus dinilai. Yang kedua yaitu breathing. Breathing dilakukan dengan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, dan pengecekan frekuensi napas. Kelainan yang bisa didapatkan dari
pemeriksaan ini yaitu Bradipnu, Takipnu, Chainstuk, Biot, Kussmaul, Wissing, dan Ronchi. Blood atau sirkulasi. Sirkulasi yang dinilai ini biasanya dinilai nadinya, tekanan darahnya, keadaan jantung pasien. Jadi dilihat bunyi jantung pasien, ada suara jantung tambahan atau tidak, apakah ada murmur atau tidak. Kelainan yang didapatkan kemungkinan nyeri dada, hipertensi, bradikardi, takikardi, murmur, dan lain-lain. Bowel. Untuk bowel ini pengecekannya itu terhadap peristaltik usus, bising usus, ukuran hati, lien, dan platus. Kelainan yang didapatkan kemungkinan mual, muntah, diare, melena, hepatomegali, dan asites. Bladder. Untuk bladder ini atau ginjal yang harus dinilai urinnya itu bagaimana volume urinnya, warna urinnya bagaimana, terus apakah ada penyumbatan saluran kencing atau tidak, apakah kencingnya spontan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan fisik nyeri kotak CPA, palpasi bentuk ginjal juga harus dilakukan. Kelainan yang didapatkan kemungkinan hematuria, batu ginjal, tumor ataupun BPH. Bone ini dinilai untuk bentuk tulang belakangnya bagaimana, tulang-tulang di sekitarnya bagaimana, apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan tambahan. Untuk pemeriksaan tambahan ini digunakan untuk misalnya pada kondisi tertentu, misalnya untuk pemasangan pad, diperiksa jalan napas pasien bagaimana. Ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari intubasi tersebut. Di sini menggunakan metode Lemon, di mana L-nya itu look externally, E-nya itu evaluate, M-nya itu Mallampati scoring, O-nya itu obstruction, dan N-nya itu next mobility. Selain itu, pada keadaan pasien yang ingin difungsi lumbal juga diperiksa apakah ada infeksi kulit di daerah lumbal, apakah kelainan bentuk tulang vertebra, apakah ada tanda-tanda tekanan intrakranial dan gangguan pembekuan darah. Jika ada tanda-tanda tersebut, kemungkinan akan mempertimbangkan teknik anestesi yang akan dilakukan. Nah, saya akan bahas satu-satu tentang teknik untuk pemeriksaan jalan napas, yaitu Lemon. Yang pertama, L yang pertama, look externally. Jadi, melihat secara eksternal anatomi luar dari mulut, tenggorokan, dan leher, dimana kita bisa melihat apakah ada kelainan seperti dagunya kecil, lehernya yang pendek, terus apakah ada deformitas lainnya, serta trauma. Yang kedua, evaluate atau E, evaluasi 332. Evaluasi 332 itu yang pertama itu mengukur interinciso space, di mana pasien bisa memasukkan 3 jarinya secara vertikal pada kedua gigi antara atas dan bawah. 3 yang kedua itu pengukuran jarak hyoid mental, di mana pasien bisa memposisikan 3 jarinya antara hyoid dan mentum. Yang 2 terakhir itu pengukuran jarak tulang rawan hyoid dan tiroid. Jadi pasien bisa memposisikan 2 jari pada antara tulang rawan hyoid dan tiroid. Jika ketiga evaluasi ini berhasil, kemungkinan keberhasilan dari intubasi itu lebih besar. M yaitu Mallampati score. Mallampati score ini yaitu scoring untuk mengetahui apakah teknik intubasi itu memiliki keberhasilan besar atau tidak melalui anatomi mulut dan jaringan sekitarnya seperti upula, pilar faring, dan palatum mole, di mana kelas 1 keberhasilannya lebih tinggi daripada kelas 4 yang rendah. Kelas 1 di mana palatum mole, pilar faring, dan seluruh upulanya masih terlihat jelas. Kelas 2 itu sebagian besar upulanya yang terlihat, tetapi tidak semuanya terlihat dengan lapang. Kelas 3 hanya palatum molenya terlihat, upulanya tidak terlihat. Kelas 4
palatum mulainya sudah tidak terlihat, hanya terlihat palatum durum saja. Yaitu obstruction, menilai sumbatan jalan nafas dengan mengevaluasi adanya stridor, benda asing, bentuk lainnya seperti sumbatan dan supraglottis, seperti tumor, abses, radang, dan epiglottis. Jika adanya obstruksi ini, kemungkinan teknik intubasi yang akan dilakukan memerlukan beberapa alat tambahan atau tindakan intubasi ini akan memiliki risiko tinggi. Dan yang terakhir yaitu neck mobility, di mana pasien diminta untuk mempleksikan leher hingga dagu, menyentuh dada, mengekstensikan leher hingga pasien melihat. Jadi jika pasien memiliki mobilitas leher yang bagus, kemungkinan untuk teknik intubasinya akan lebih lancar dilakukan. Jika agak kurang bagus mobilitasnya, kemungkinan akan menyiapkan alat tambahan untuk intubasi. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan darah lengkap, kimia, torak X-ray, EKG, CT scan atau MRI. Selain itu, pada pasien dengan keluhan yang khusus dilakukan pemeriksaan penunjang yang khusus juga, tetapi tidak rutin dilakukan pada pasien secara umumnya. Ini beberapa pemeriksaan penunjang dilakukan pada berbagai kondisi. Yang pertama, pada keadaan fisik normal untuk operasi kecil sampai sedang. Di sini yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan penunjang hematologi dan hemostasis rutin. Sedangkan pada pasien dengan keadaan fisik normal untuk operasi besar yang harus dilakukan yaitu evaluasi, hematologi dan hemostasis rutin, fungsi hati, fungsi ginjal, gula darah, dan torak. Untuk pasien dengan fisik tidak normal disesuaikan dengan indikasi. Misalnya pada pasien SH dilakukan pemeriksaan CT scan kepala. Pada penderita berusia lebih dari 40 tahun, pemeriksaan EKG. Hal ini dilakukan karena pada usia lebih dari 40 tahun memiliki beresiko tinggi terhadap penyakit jantung. Untuk bayi atau anak, pemeriksaan lab itu harus diperhitungkan karena akan menyebabkan trauma yang lebih besar daripada orang dewasa. Nah, setelah melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, jika ada hal yang meragukan bisa dikonsultasikan. Hal ini digunakan untuk mengkonfirmasi penyakit yang diderita dan terapi yang tepat untuk penyakit tersebut. Nah, simpulan dari hasil evaluasi itu akan mendapatkan status fisik ASA, di mana status fisik ASA ini merupakan suatu status yang dibuat oleh American Society of Anesthesiologists untuk memperkirakan resiko dari operasi tersebut. Scoring ASA itu ada 6, di mana nilai ASA 1 pasien sehat dan pada ASA 6 pasien brain dead. Jika pada pasien emergensi akan ditambahkan E. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persiapan praoperasi. Jadi pada praoperasi ini kita harus mengetahui jenis operasi apa yang akan dilakukan. Analisis yang dilakukan itu menggunakan metode 4SI. SI yang pertama yaitu lokasi. Lokasinya itu di mana akan dilakukan operasi tersebut. Misalnya di kepala, apakah di leher, apakah dada, itu harus ditanyakan kepada dokter penanggung jawab. Selain itu, posisi dari pasien yang akan dioperasi, apakah posisi pasien akan terlentang, tengkurap, miring, ataupun litotomi, manipulasi. Jadi kita juga harus mengetahui apa manipulasi yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Durasi tersebut sangat penting juga untuk prosedur anestesi yang akan dilakukan. Persiapan pra-anestesi. Jadi persiapan pra-anestesi ini dilakukan di 4 tempat, yaitu poliklinik. Poliklinik ini biasanya akan dilakukan evaluasi pra-anestesi. Yang kedua bangsal, kamar
persiapan dan kamar operasi. Keempat tempat ini biasanya persiapannya itu dilakukan rutin ataupun khusus dilakukan. Persiapan rutin di bangsal. Jadi beberapa persiapan yang dilakukan di bangsal, yang pertama yaitu informed consent. Informed consent ini biasanya menjelaskan mengenai penyakit yang diderita oleh pasien. Selain itu, metode anestesi apa yang akan dilakukan, bagaimana komplikasi yang akan terjadi jika dilakukan anestesi, dan bagaimana prosedur anestesi yang akan dilakukan. Selain itu, informed consent ini dilakukan juga KIE dan metode premedikasi secara non farmakologis. Selain itu, pada pasien juga dilakukan persiapan seperti melepaskan aksesoris, mencukur rambut di tempat operasi, menyarankan agar istirahat pada pasien agar fit pada melakukan operasi, menghentikan kebiasaan merokok, memberikan obat yang diprogramkan. Selain itu, mandi dan mengganti pakaian. Hal yang penting juga dilakukan yaitu pengosongan lambung. Kenapa penting? Karena pengosongan lambung tersebut akan mempengaruhi persiapan dari anestesi tersebut. Pengosongan lambung ini ada beberapa metode yang bisa dilakukan, yaitu puasa. Puasa ini tergantung pada berapa umur dari pasien tersebut. Misalnya pada bayi, puasa dilakukan 4 jam sebelum operasi, dan dewasa dilakukan 8 jam sebelum operasi. Selain puasa, bisa dilakukan dengan memasang pipa nasogastrik, kemudian menghisap isi lambung hingga isi lambungnya keluar semua. Selain itu, bisa dengan merangsang muntah dengan obat-obatan. Nah, kenapa pengosongan lambung itu sangat penting? Karena pada pasien yang akan dianestesi, ada bahaya yang mengintai jika lambung tersebut penuh. Jika pasiennya itu muntah, yaitu proses aktif, akan terjadinya obstruksi jalan napas ataupun aspirasi lambung. Hal ini akan menyebabkan pneumonitis chemical atau Mendelssohn syndrome. Selain itu, proses aktif, proses pasif juga pernah dan bisa terjadi, yaitu regurgitasi. Jika terjadi regurgitasi, akan menyebabkan obstruksi nafas yang akan menyebabkan pneumonitis chemical juga. Nah, persiapan khusus di bangsal. Nah, jika pasien ini memiliki stres berat, kemungkinan bisa diberikan sedasi, dan pada penderita nyeri hebat diberikan analgetik. Selain itu, pemeriksaan khusus atau elektif jika hemoglobin pasien kurang dari 10 gram persen, ataupun pada protap ada yang membilang 8 gram persen, dilakukan transfusi darah terlebih dahulu. Selain itu, pada bangsal juga dipersiapkan obat dan alat kesehatan khusus yang diperlukan pada pasien. Nah, selanjutnya di kamar persiapan IBS. Jadi di saat persiapan bangsal sudah selesai, pasien diantarkan ke kamar persiapan instalasi bedah sentral. Di sini pasien mulai masuk tersebut dicek lagi identitas pasien disesuaikan dengan catatan medis pasien. Selain itu, menanyakan kembali persiapan di bangsal apakah sudah siap ataupun tidak. Setelah semua siap dan diperiksa perlengkapannya, pasien mengganti pakaian dengan pakaian KO. Selanjutnya, pasien juga dipersiapkan premedikasi, memasang infus, dan terus monitoring dan merawat pasien agar tidak loss-nya dari kondisi pasien tersebut. Selain persiapan rutin tersebut, ada persiapan khusus yang dilakukan pada kamar persiapan IBS. Misalnya terapi khusus yang harus diberikan kepada pasien. Selain itu, alat khusus ataupun suatu pemasangan alat khusus dilakukan seperti kateter, dan pada pediatrik untuk induksi dilakukan di kamar persiapan. Saya menjelaskan sedikit tentang premedikasi yang akan diberikan pada pasien yang akan dianestesi.
Premedikasi tersebut adalah tindakan untuk memberikan rasa nyaman, tenang, dan obat-obatan sebelum melakukan induksi anestesi. Nah, tujuannya ini untuk menenangkan dan sedasi pasien. Selain itu juga analgesia pada penderita nyeri dan memudahkan induksi pada anestesi tersebut. Selain itu, premedikasi ini juga bertujuan untuk mengurangi dosis obat bius, mencegah reflux vagal, dan mengurangi sekresi kelenjar. Premedikasi ini ada dua macam yang bisa dilakukan, yaitu pendekatan farmakologis yang diberikan 1-2 jam sebelum operasi dan pendekatan non-farmakologis atau fisiologis. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan penjelasan tentang bagaimana tindakan operasi yang akan dijalani sehingga pasien lebih tenang. Pendekatan non-farmakologis ini biasanya dilakukan 24 jam sebelum dilakukannya operasi. Ini beberapa obat yang bisa diberikan sebagai premedikasi. Yang pertama sedatif, analgetik, antikolinergik, antagonis reseptor A2, dan antiemetik. Nah, persiapan di kamar operasi. Persiapan yang dilakukan pertama itu mengatur suhu ruangan, di mana suhu ruangan ini sangat penting untuk menjaga suhu dari pasien agar tidak hipotermi. Suhu ruangan yang disarankan yaitu 34-35 derajat Celcius. Memindahkan pasien ke meja operasi dan memasang alat-alat pengatur suhu pada pasien. Selain itu, memasang alat-alat monitor yang diperlukan untuk monitoring pasien pada durante operasi. Ini beberapa alat yang harus dipersiapkan, seperti alat monitor, alat intubasi, dan obat-obatan yang harus dipersiapkan. Sekian presentasi mengenai manajemen praoperasi. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan mengenai manajemen durante operasi dan manajemen pasca operasi pada part 2 dan part 3.